Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiara Zara dengan NIM 072. Di sini saya akan menjelaskan tentang Journal Review Analisis Metode Mediterranean Diet Quality Index for Children and Teenagers atau KIDMET dalam Diet Quality. Berikut merupakan identitas jurnal yang saya baca. Ini diterbitkan di tahun 2025. Selanjutnya untuk latar belakang penelitian ini, Diet Mediterranean menekankan konsumsi makanan segar yang diproses secara minimalis. Studi terbaru ini menunjukkan bahwa hampir 30% anak usia sekolah mengalami obesitas di Polandia. Lalu tujuan penelitiannya ini bertujuan untuk mengadaptasi dan memvalidasi kuesioner KIDMET 2.0 untuk digunakan pada anak dan remaja di Polandia berusia 10-18 tahun. Untuk jumlah sampelnya ini melibatkan 102 orang yang berasal dari sekolah negeri dan swasta yang mencerminkan status sosial ekonomi mereka. Lalu penelitian ini hanya dilakukan selama 1 kali dalam rentang waktu interval 2 minggu. Selanjutnya untuk metode penelitiannya, peserta ini diminta mengisi kuesioner sebanyak 2 kali selama interval 2 minggu, dan selain itu juga akan diukur untuk data antropometri yang akan diklasifikasikan menurut kelompok IMT. Lalu proses validasi KIDMET 2.0 PL, yaitu yang sudah diadaptasi menjadi versi Polandia ini menggunakan penerjemahan maju mundur, konsultasi ahli, dan studi. Untuk reliabilitas dinilai uji ulang dan validitas dinilai berdasarkan antropometri dan persentil IMT. Berikut merupakan 16 pertanyaan dalam kuesioner KIDMET 2.0 PL, di mana kalau pola makan yang positif ini bernilai positif 1, sedangkan kalau negatif ini bernilai -1. Lalu selanjutnya jawabannya tadi itu akan dijumlahkan dan dikategorikan dalam 3 tingkatan. Selanjutnya untuk hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa karakteristik sampel mayoritas perempuan sebanyak 53,9% dan tidak ada pengaruh dari perbedaan usia. Lalu uji Kurzweil-Wallis menunjukkan IMT berhubungan signifikan dengan skor KIDMET 2.0 PL, dan perbandingan post hoc dengan uji Dunn mengindikasikan bahwa kelompok overweight dan obes memiliki skor KIDMET yang lebih rendah daripada kelompok underweight dan juga normal weight. Selanjutnya, lebih dari setengah responden ini menunjukkan kepatuhan yang rendah terhadap diet Mediterania, yakni sebesar 52,9%. Lalu untuk beberapa perilaku positif ini yang dominan terjadi adalah konsumsi buah dan sayur setiap hari, sedangkan untuk yang negatif ini yang dominan terjadi adalah konsumsi permen dan juga minuman-minuman manis beberapa kali dalam seminggu. Selanjutnya untuk validitas dan reliabilitas ini berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa KIDMET 2.0 PL memiliki stabilitas yang tinggi dengan reliabilitas uji ulang dari korelasi eksperimen sebesar P sama dengan 0,876, yang dimana lebih dari standar umumnya itu 0,001, yaitu menunjukkan bahwa reproduktivitas responnya ini kuat. Lalu untuk validitas kriteria oleh korelasi terbalik yang signifikan antara skor KIDMET 2.0 PL dengan persentil IMT, yakni dengan skor minus 0,854 yang lebih besar dari 0,001. Selanjutnya untuk resiko bias dari KIDMET 2.0 PL ini sendiri, yaitu pengumpulan data bergantung pada ingatan dan kejujuran responden. Lalu pada pengisian anak-anak cenderung diisikan oleh orang tua, sedangkan remaja ini biasanya diisi sendiri. Jadi terdapat perbedaan persepsi menurut kelompok usia. Lalu untuk perbedaan validasi ini selalu diadaptasi dengan kebiasaan konsumsi di setiap daerah. Lalu untuk cara mengurangi biasnya ini menggunakan versi KIDMET yang paling valid secara lokal, lalu membandingkan dengan analisis dengan metode lain seperti SKFFQ dan food recall, lalu melatih enumerator dalam menyamakan persepsi porsi dan frekuensi konsumsi, dan meningkatkan pemahaman pentingnya self-reporting secara jujur untuk pengumpulan data kepada responden. Selanjutnya untuk kelebihan metode KIDMET ini dapat menginterpretasikan pola konsumsi anak dan remaja yang dapat menghasilkan resiko terjadinya penyakit degeneratif, lalu menganalisis konsumsi makronutrien dan mikronutrien pada responden, dan mudah digunakan. Sedangkan untuk kekurangannya ini, KIDMET hanya menilai frekuensi konsumsi, tetapi tidak mengukur dari berat porsi yang dikonsumsi, lalu hanya menilai konsumsi makanan dan minuman dalam kondisi saat itu, bukan kebiasaan sehari-harinya. Berikut merupakan literatur yang saya gunakan untuk jurnal review ini. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.